Istri selingkuh, saya panik dan memohon maaf. Tapi dia akan menghadapi konsekuensi yang pantas dia terima. Saya menemukan istri saya selingkuh sekitar 7 bulan yang lalu. Saya merasakan semua sakit hati, penolakan, rasa sakit, upaya untuk memperbaiki hubungan. Saya sangat depresi untuk waktu yang lama. Saya tidak pernah menghadapinya, tetapi saya sangat bingung. Dia pasti tahu bahwa saya sudah tahu? Dia sepertinya tidak peduli, atau setidaknya saya berasumsi begitu. Sekitar 2-3 bulan yang lalu saya benar-benar sudah muak dengan semuanya. Muak dengan dia, muak dengan pernikahan, saya tidak peduli lagi. Saya benar-benar menarik diri dari hubungan dan mulai mempersiapkan diri untuk perceraian dan kehidupan baru yang akan datang. Saya menghindari istri saya sebanyak mungkin, saya mencoba untuk tidak berada di rumah saat dia ada di rumah. Saya tidak mau berbicara dengannya. Ketika dia bertanya saya hanya akan menjawab ya, tidak, atau mungkin atau saya tidak tahu. Saya bahkan meninggalkan tagihan pengacara perceraian di tempat terbuka. Dia pasti tahu saya sudah muak, dan mempersiapkan diri untuk bercerai. Anak-anak bahkan bertanya kepada saya tentang itu. Bahkan mereka bisa melihat apa yang terjadi. Saya bahkan memberikan pidato, kami berdua mencintai kamu. Ini bukan salahmu, terkadang orang dewasa tidak bisa bersama lagi. DLL. Istri saya sebenarnya berada di ruangan itu dan mungkin mendengar saya berbicara dengan anak-anak. Dia tidak berkomentar atau memprotes. Saya menganggap diamnya sebagai persetujuan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang gadis yang dulu saya kenal di sekolah. Sebelum saya bertemu dengan istri saya, kami selalu memiliki ketegangan di antara kami. Beberapa jenis kimia. Kami selalu bermain-main dan berpegangan tangan, tetapi kami tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu tentang itu. Mari kita sebut dia Monica, karena saya pikir dia terlihat seperti Monica Bellucci. Monica dan keluarganya pindah sebelum saya menemukan keberanian untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang itu. Saya menyesalinya dalam waktu yang lama. Tapi saya masih muda, pemalu, dan bodoh. Saya tidak memikirkan Monaco dalam waktu yang lama sebenarnya. Saya tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Tapi begitu kita bertemu, ketegangan di antara kami terasa. Bahkan lebih dari yang saya ingat, dan komunikasi berjalan lancar. Dia bahkan menawari saya untuk berkencan. Saya menjelaskan situasi saya dengan istri saya. Saya katakan padanya saya ingin resmi berpisah sebelum saya mulai berkencan. Monaco menghormati itu, dia memberi saya nomornya dan mengatakan agar saya meneleponnya segera setelah saya selesai melakukan apa yang harus saya lakukan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah dan dia sangat bersemangat untuk berkenalan dengan saya lagi. Saya bahkan lebih bersemangat. Pertemuan itu memotivasi saya untuk akhirnya menghadapi istri saya dan memulai proses perceraian dan perpisahan secara resmi. Saya sangat senang ketika saya pulang dan duduk menunggu istri saya. Saya bahkan tersenyum seperti orang gila ketika saya memintanya untuk duduk dan memberitahunya bahwa kita harus berbicara. Saya katakan padanya bahwa saya sudah tahu tentang perselingkuhannya sejak lama. Saya katakan bahwa saya berasumsi bahwa dia tahu, saya sudah tahu, terutama karena saya sudah tidak peduli dengan hubungan kami selama sekitar 3 bulan terakhir. Dia tidak tampak peduli bahwa saya tidak lagi peduli. Jadi, saya katakan padanya bahwa saya ingin mulai berkencan dan melanjutkan hidup saya. Saya mengakhiri pidato saya dengan mempertimbangkan semuanya, sudah waktunya bagi kita untuk bercerai. Setuju tidak? Reaksinya sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Dia mulai menangis, bukan hanya menangis biasa. Seperti suara hancur jiwanya yang putus asa. Saya belum pernah mendengar sesuatu seperti itu. Dia terus berbicara alasan, meminta kesempatan kedua, bahwa perselingkuhannya tidak berarti apa-apa. Kita bisa memperbaiki ini jika kita mencoba konseling. DLL, saya agak terkejut. Saya pikir dia akan senang. Saya katakan padanya dia bisa pergi dan bersama pria itu tanpa rasa bersalah. Dia jelas lebih penting bagi dia daripada keluarganya. Jika tidak, mengapa pergi dengan dia dari awal? Dia pasti tahu ini akan menghancurkan kita. Dia tidak mungkin begitu bodoh, kan? Saya katakan padanya jika dia percaya kita membutuhkan memperbaiki keluarga atau pernikahan kita. Waktunya untuk melakukan itu adalah 7 bulan yang lalu sebelum dia berselingkuh. Sekarang sudah terlambat, sudah rusak, tak bisa diperbaiki. Saya tidak pikir kita punya masalah dalam pernikahan kita. Dia tidak berbicara dengan saya dan saya bukan pembaca pikiran, jadi apapun itu saya tidak punya cara untuk memperbaikinya. Karena dia memulai perselingkuhan ini dengan pria lain, dia jelas pikir ada sesuatu yang salah atau hilang. Sesuatu yang sangat salah hingga tidak bisa diselesaikan dengan berbicara kepada saya. Sesuatu yang harus sangat kurang atau sangat salah sehingga dia merasa tidak apa-apa dengan anak-anak kita tumbuh dalam keluarga yang rusak setelah itu. Jika tidak, mengapa melakukannya? Saya menjelaskan dengan jelas dan tenang bahwa tidak mungkin baginya untuk bersama pria itu selama 7 bulan terakhir. Dan tidak mungkin menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang dia sebabkan pada saya.
Rasa sakit yang dia sebabkan membuat saya tiba pada titik ini hampir acuh tak acuh. Atau sebenarnya saya agak membenci dia. Saya hanya bersikap ramah demi keberlanjutan pengasuhan anak-anak kita di masa depan. Saya katakan padanya saya tidak percaya dia pernah peduli dengan saya. Tidak ada orang yang peduli sedikit pun pada orang lain akan membuat mereka melalui rasa sakit seperti ini. Mereka tidak akan mengkhianati mereka dengan cara yang dia lakukan. Katanya dia mencintai saya tidak memiliki arti atau kredibilitas karena tindakannya dengan jelas menunjukkan sebaliknya. Dia menjadi benar-benar tidak konsisten pada titik ini. Saya tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Ini hanya kekacauan. Akhirnya saya harus memanggil saudara perempuannya. Karena jujur saya tidak akan merawatnya. Saudara perempuannya datang dan setelah saya menjelaskan apa yang terjadi dia membawanya pergi. Saya merasa lega ketika mereka pergi. Hidup saya akhirnya bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam 7 bulan. Saya tidak tahu apa yang saya cari di sini. Dia pasti tahu ini akan terjadi. Dia pasti menginginkannya. Dia tidak mungkin begitu bodoh sehingga dia berpikir perilaku ini, pilihan yang dia buat, akan menghasilkan yang lain selain perceraian dan keluarga yang rusak. Dia cantik, dia pintar, pernikahan kami hebat sampai dia memulai perselingkuhannya. Saya telah menerima bahwa kehidupan berubah. Saya sudah melaluinya. Sekarang dia berpura-pura seperti dia mencintai saya, bahwa dia ingin kita tetap menikah dalam sebuah keluarga. Apa yang mungkin menjadi motivasinya untuk memiliki drama besar ini pada titik ini? Apa yang bisa dia dapatkan? Maksudnya dia tidak mungkin mengharapkan kita mencoba untuk berdamai pada titik ini? Bisa kan? Itu pasti semacam tipu muslihat? Saya hanya tidak bisa mengerti apa itu. Saya memiliki banyak bukti perselingkuhannya. Saya tinggal di negara Eropa dan ini artinya tidak ada nafkah atau apapun untuknya. Bisakah itu? Apakah dia takut saya akan membongkarnya? Bisakah itu? Apakah dia ingin saya merasa simpati sehingga saya tidak menceritakan ke orang tentang apa yang dia lakukan? Apanya sudah menikah jadi mungkin dia takut saya akan mengungkapkan ke istrinya? Saya hanya tidak bisa memahami itu. Bagaimanapun, saya hanya harus mengeluarkannya dari pikiran saya. Saya berharap ini akan terasa lebih masuk akal ketika saya mengetiknya. Tetapi tidak saya sekarang sama bingungnya seperti saat saya memulai curhat ini. Istri saya yang selingkuh membingungkan saya? Jadi pertama-tama terima kasih kepada semua orang. Ini sangat mengejutkan dalam banyak hal. Saya belum punya kesempatan untuk menjawab semua orang tetapi saya sudah mencoba membaca semuanya. Saya memposting 3 hari setelah percakapan dengan istri saya dan saya hampir tidak tidur. Sebenarnya, saya pingsan saat membaca pesan di komputer saya. Ketika saya bangun keesokan harinya saya memiliki pola keyboard yang menarik di wajah saya dan pikiran yang jauh lebih jernih. Saya memutuskan untuk membuat beberapa daftar. Untuk dan melawan pada poin-poin kunci. Saya menempelkan sekelompok kertas di dinding. Saya membuat judul di setiap kertas tersebut. Anak-anak kita? Bagaimana berperilaku saat bertemu istri? Pernikahan saya? Monica? Pertanyaan untuk istri saya? Delel, dokumen akhir terlalu besar untuk dikerjakan ulang di sini. Jadi saya hanya akan mencakup beberapa poin utama. Tujuan saya adalah mencoba mencari tahu prinsip inti apa yang ingin saya terapkan dan apa yang menjadi hal-hal terpenting yang ingin saya fokuskan. Kemudian saya mengevaluasi setiap hal tersebut dan menilai apakah saya benar-benar bisa mencapai sesuatu yang berarti dari itu, dan apa hasil yang bermakna jika saya berhasil. Untuk anak-anak, mereka adalah prioritas nomor 1 bagi saya. Saya akan meningkatkan upaya saya untuk membantu mereka menghadapi ini. Konseling individu lebih banyak. Konseling keluarga, saya akan mengatur perjalanan dan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama dan membuat kenangan baru. Saya juga akan melibatkan anggota keluarga lain di pihak saya, untuk menyelimuti mereka dengan cinta dan membantu mereka melewati ini. Saya juga akan berbicara dengan guru mereka, pelatih, DLL. Saya ingin memastikan sistem dukungan mereka segera dan di mana-mana. Saya melakukan tes STI dan juga memesan tes DNA anak-anak. Hanya berpikir bahwa mereka mungkin bukan anak saya membuat saya sangat tidak nyaman. Tetapi saya harus memastikan untuk kepentingan mereka. Jika mereka bukan anak saya, mungkin ada beberapa riwayat medis yang perlu mereka ketahui. Bagaimana jika mereka ingin mencapai ayah kandung mereka ketika mereka semakin besar? Bagaimana mereka akan melihat saya jika saya tidak bertindak sekarang untuk memastikan? Mudah-mudahan mereka adalah anak saya dan saya akan stres sampai saya mendapat konfirmasi satu arah atau yang lain. Setelah berbicara sendirian dengan terapis mereka terlebih dahulu, mereka bergabung dengan kami dan kami menjelaskan segalanya dengan hati-hati dan membiarkan mereka bertanya sebanyak yang mereka inginkan. Saya mengulangi berulang kali bahwa mereka bisa datang kepada saya dengan apapun. Saya adalah ayah mereka, saya mencintai mereka lebih dari apapun dan saya akan selalu ada untuk mereka. Apapun yang mereka butuhkan, tidak peduli apa. Tentang pernikahan saya sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak akan pernah bisa percaya kepada istri saya lagi.
Tanpa kepercayaan, tidak mungkin untuk mempertahankan hubungan. Saya juga sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak mencintai istri saya. Saya tidak mencintai orang yang ia menjadi. Cinta saya padanya telah menggunakan sebagian besar dari diri saya, tetapi dia membunuhnya dengan perselingkuhan. Itu benar-benar mengubah persepsi saya terhadapnya. Mungkin saya bisa belajar untuk mencintainya lagi, tetapi untuk bisa melakukannya saya harus menginginkannya, dan sejujurnya saya tidak ingin itu. Lebih baik mengakhiri dan melanjutkan hidup kami. Saya tidak lagi menginginkan pernikahan ini, saya tidak menginginkan hubungan kami, saya tidak menginginkan dia. Bagian dari saya yang mencintainya, bagian dari saya yang dulu merasakan kebahagiaan tak terbatas dan kebahagiaan ketika memikirkan tentangnya. Sekarang itu membuat saya merasa takut dan memori rasa sakit. Sebenarnya, setiap pikiran tentang hubungan dengan dia menyebabkan saya sangat tidak nyaman saat ini. Perceraian tidak terhindarkan, saya pikir, dan saya ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Tentang Monica, saya banyak berbicara dengannya. Saya memiliki beberapa kekhawatiran berdasarkan umpan balik yang saya dapatkan di Reddit. Mungkin tidak begitu baik untuk terjun ke dalam hubungan baru. Saya juga tidak ingin membawa dia ke dalam kekacauan saya. Dan mari kita hadapi, hidup saya total berantakan saat ini. Dia tidak setuju, dia mengatakan kehidupan itu berantakan, mungkin lebih baik melihat bagaimana kita menangani itu bersama saat pacaran. Saya mengetahui mengapa dia tidak pernah menikah. Sebenarnya dia sudah bertunangan. Tunangannya meninggal secara tak terduga dalam kecelakaan kerja hampir 5 tahun lalu. Ini sangat menyakitinya dan meskipun dia pernah berkencan sejak saat itu, dia tidak pernah bisa membentuk hubungan dengan siapapun. Dari sudut pandangnya, kehidupan itu singkat dan Anda harus mengambil risiko setiap kali peluang nyata muncul. Saya menjelaskan bagaimana saya tidak ingin memulai apapun hingga setelah perceraian resmi. Saya tidak ingin berselingkuh saat saya masih secara teknis menikah. Dia setuju dan menghormati itu. Saya juga membicarakan bagaimana hal tersebut bisa dilihat jika kami tiba-tiba menjadi berpasangan di depan semua orang. Mudah untuk mencoba menggambarkannya sebagai penghancur rumah tangga. Saya tidak menginginkan itu, dia setuju, dan kami akan menunggu sebentar setelah resmi sebelum melakukan sesuatu. Saya merasa sangat tertarik pada Monica. Panggilan telepon ini hampir seperti hubungan emosional di batas dalam pikiran saya, jadi saya tidak akan menghubunginya lagi sampai saya selesai dengan perpisahan hukum. Kami sepakat bahwa saya akan menyelesaikan urusan saya dan menghubunginya ketika saya siap dan kami akan melihat apa yang kami lakukan setelah itu. Ketika saya merencanakan pertemuan dengan istri saya menuliskan beberapa prinsip tentang siapa yang ingin saya jadi. Saya akan berusaha sebisa mungkin dalam pertemuan dengan dia untuk mencoba menjadi pria tersebut. Pria yang dulu saya jadi sebelum semua ini terjadi. Saya memutuskan bahwa saya perlu tetap tenang, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak kejam. Saya akan selalu ingat bahwa tujuan dari percakapan ini adalah untuk melanjutkan hidup kami. Tujuannya adalah untuk bisa menjadi orang tua yang sebaik mungkin bagi anak-anak kami. Meskipun demikian, saya menyiapkan daftar pertanyaan untuk mencoba memahami pemikirannya mengenai perselingkuhan ini. Dan juga apa yang dia pikirkan tentang langkah selanjutnya. Saya tidak akan menipu, saya tidak akan memberinya harapan palsu bahwa ada kesempatan untuk berbaikan hanya untuk mendapatkan perjanjian pasca nikah, atau beberapa manfaat dalam perceraian. Saya telah memutuskan untuk bertindak seadil mungkin, saya akan membagi semua aset dengan dia secara adil, kami akan memiliki hak asuh 50-50. Meskipun dia telah berperilaku buruk terhadap saya tidak akan menggunakan dia sebagai panutan. Saya akan bertindak sehingga saya bisa bertanggung jawab atas tindakan saya hari ini, besok, dan 20 tahun dari sekarang. Saya membencinya atas apa yang telah dilakukannya pada saya, apa yang telah dilakukannya pada kita, pada anak-anak kita. Tetapi saya mencintai kenangan-kenangan tentang waktu baik yang kami habiskan bersama, selama itu berlangsung. Dan saya mencintai anak-anak kami yang kami ciptakan dan besarkan bersama. Saya akan mencoba mengingatnya dengan cara ini ke depan, bukan perselingkuhannya. Saya tidak bisa membawa rasa benci dalam hati saya. Jadi pada suatu titik saya harus memaafkannya agar saya bisa melanjutkan. Sampai dia berselingkuh, saya pikir kami memiliki pernikahan yang sangat baik, kami bercinta setiap hari. Kami menghabiskan banyak waktu berkualitas bersama. Kami jarang bertengkar, kami rela berkorban satu sama lain dengan sukarela. Saya sebenarnya sangat terbuka dengan dia hingga saya menemukan ketidaksetiaannya. Saya percaya bahwa dia juga terbuka dengan saya, tetapi sekarang tindakannya menunjukkan bahwa hal ini tidaklah benar. Jadi hari Sabtu tiba dan saya pergi menemuinya. Adiknya telah memperingatkan saya bahwa dia tidak dalam keadaan baik. Dia tidak salah, mantan istri saya terlihat sangat mengerikan, mata merah, wajah bengkak, rambut kusut. Dia terlihat jauh lebih kecil dari yang saya ingat. Seperti dia telah meledak ke dalam dirinya sendiri. Saya ragu dia telah tidur atau makan banyak minggu ini.
Kita semua duduk dan istri saya gemetar hampir tidak terkendali. Saya merasa cukup tenang, saya merasa untuk rasa sakit yang jelas dia alami, tetapi bukan sebagai pasangan yang mencintainya. Saya merasa untuk rasa sakitnya seolah-olah saya merasa untuk seorang aktor dalam film yang saya ikuti. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu sebenarnya. Hal itu mengkonfirmasi bahwa saya mungkin tidak mencintainya lagi. Saya hanya duduk di sana dan menunggu dia untuk mengumpulkan diri cukup untuk berbicara. Dia mencoba beberapa kali namun akhirnya menangis. Menontonnya, jelas bahwa itu bukan akting. Saya telah melihatnya menangis banyak kali sebelumnya tapi tidak pernah seperti ini. Saya kira orang bisa menangis palsu, tapi saya ragu siapapun bisa menangis terus-menerus selama seminggu campur dengan tangisan yang menyiksa jiwa dan gelembung ingus besar. Ketika dia akhirnya mulai berbicara, itu seperti bendungan yang pecah, dia meminta maaf setiap dua kata. Yang mengejutkan adalah dia tidak mencoba untuk membela diri atau menyalahkan saya. Saudaranya juga menangis dan sesekali memarahinya. Juga menjadi jelas bahwa saudaranya telah memperingatkannya bahwa ini akan terjadi. Tampaknya itulah yang membuat saudaranya kehilangan tunangannya setahun yang lalu. Saya tidak tahu itu. Perselingkuhan saudarinya memberikan istri saya krisis parubaya semacam itu. Dia mulai memikirkan perselingkuhan banyak. Pada akhirnya, tampaknya dia melakukan ini karena dia terpesona oleh pria tersebut dan tidak bisa menahan diri. Dia tidak pernah percaya bahwa saya akan mengetahui, atau bahwa siapapun akan terluka. Itu benar-benar tindakan egois. Dia tampaknya sangat bahagia dalam pernikahan kami. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia layak mendapat selingkuhan ini dan saya mungkin mendukung pilihannya jika saya tahu betapa bahagianya dia pada saat itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa perselingkuhan ini akan berlalu dan kita semua akan kembali hidup bahagia bersama keluarga. Dia tidak tahu bahwa saya sudah mengetahui dan hanya ketika saya mulai menjauh dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saya belajar bahwa dia putus dengan AP sekitar 1,5 bulan yang lalu. Sensasinya mulai hilang. Dia memberikan saya ponselnya untuk diperiksa dan dia telah memblokirnya. Ketika saya membukanya, pesan-pesan yang berasal dari 1,5 bulan lalu mulai membanjiri. Dia telah mencoba untuk melibatkan saya kembali dalam pernikahan kami tapi saya tidak menunjukkan minat untuk berhubungan dengannya. Sampai saya duduk di depannya, dia yakin bahwa kita akan menemukan jalan kembali bersama dan kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia menatap mata saya saat saya menghadapinya, dia mengerti bahwa ini mungkin akhir dari hubungan kita. Kenyataan dari semuanya membuatnya terkesan berat. Saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan padanya, terutama tentang apa yang ada di pikirannya yang memberinya hak untuk melakukan ini kepada kita, kepada anak-anak kita. Pada dasarnya itu hanyalah egoisme dari pihaknya. Saya menyadari seperti yang banyak dari Anda tunjukkan. Saya tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang saya cari karena jawabannya tidak ada. Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk berselingkuh sehingga saya tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang dapat diterima. Namun saya mendapatkan penutupan dengan cara yang aneh. Saya memberitahunya betapa sakitnya dia telah menyakiti saya. Rasa sakit yang luar biasa yang dia sebabkan. Saya membuatnya menerima bahwa itu kesalahannya, bahwa pernikahan kita hancur dan bahwa anak-anak kita akan tumbuh di dalam rumah tangga yang hancur. Ini memberi saya perasaan damai yang aneh. Dia telah membaca segala sesuatu yang bisa dia baca tentang memperbaiki pernikahan yang rusak setelah perselingkuhan. Dia memiliki jadwal waktu yang lengkap dan pengakuan terperinci yang sudah ditandatangani dan semuanya sudah siap untuk saya. Saya belum membacanya, saya hanya memberikannya kepada pengacara saya. Dia merayu untuk mendapatkan kesempatan kedua, dia akan melakukan apapun katanya. Saya memberitahunya bahwa saya tidak percaya padanya. Bahkan saya tidak percaya apapun yang dia katakan, saya hanya tidak percaya padanya. Dia bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaikinya. Saya memberitahunya bahwa dia yang merusak semuanya. Jika dia tidak tahu, bagaimana bisa dia berharap saya memberinya solusi? Saya bertanya apa yang akan dia jawab jika dia berada di posisi saya? Jika ada? Jenis pertanyaan ini berlanjut bolak-balik beberapa saat. Pada akhirnya dia mengakui bahwa jika posisinya dibalik dia mungkin juga tidak akan memaafkan ini. Saya memberitahunya bahwa saya sudah melakukan tes STI dan bahwa saya akan melakukan tes DNA pada anak-anak. Dia benar-benar hancur selama sekitar 20 menit ketika mendengar ini. Dia bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya waktu dia pernah berselingkuh atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Lagi setelah beberapa tawar-menawar dia mengakui bahwa saya tidak punya alasan untuk percaya padanya, dan jika dia berada di posisi saya dia mungkin juga melakukan hal yang sama. Saya bertanya apakah istri AP tahu? Dia tidak tahu. Dia setuju bahwa istri AP pantas untuk mengetahui. Saya bertanya apakah dia harus memberitahunya atau saya yang melakukannya? Dia bertanya apakah saya akan mempertimbangkan untuk berdamai atau konseling pernikahan jika dia memberitahunya. Saya memberitahunya tidak. Tapi saya mengatakan itu akan membantunya mendapatkan sedikit rasa hormat di mata saya. Dia berjanji akan memberitahu istri AP,
dan semua orang lain, dia akan pergi ke HR juga dan mengakui semuanya. Lagi saya memberitahunya bahwa saya tidak benar-benar percaya padanya. Dia bersumpah tidak akan pernah bersama dengan siapapun lagi, dan bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk kembali bersama saya. Meskipun butuh seluruh hidupnya. Saya tidak percaya padanya, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Hal ini mulai terasa berlebihan saat ini. Dia menawarkan saya pernikahan terbuka satu arah, akses ke semua komunikasinya, ketersediaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya memberitahunya bahwa saya sudah berbicara dengan Monica, dan bahwa saya sedang menunggu karena saya tidak ingin berselingkuh. Saya tidak ingin berada dalam hubungan terbuka. Hal ini akan menyakiti dia jika kita melakukannya dan saya tidak ingin menyakiti orang lain seperti yang dia lakukan pada saya. Saya tidak ingin menjadi penjaranya juga. Selalu mencurigainya dan bersikap curiga bukanlah dasar untuk hubungan yang sehat. Saya juga tidak tertarik pada keintiman tanpa hubungan yang lebih dalam. Seks hanya untuk tujuan mekanis tidak memiliki nilai bagi saya. Jika saya membutuhkan pelepasan mekanis, saya bisa mengatasinya sendiri. Saya tidak membutuhkan pasangan untuk itu. Pada titik ini kami semua sudah sangat lelah. Kami sudah berada di luar selama lebih dari 5 jam. Dan istri saya sudah menangis dari buruk hingga benar-benar mengerikan hampir sepanjang waktu. Kami tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Sudah selesai. Saya memberitahunya dengan sangat jelas bahwa cinta yang dulu saya miliki untuknya sudah mati. Saya tidak mengenali orang yang dia telah menjadi lagi. Keluarga kami telah mati oleh tangannya dan saya akan bercerai. Saya memberitahunya bahwa dia tidak dapat membatalkan apa yang telah dia lakukan. Satu-satunya cara untuk menghindari hasil ini adalah dengan tidak memulai perselingkuhan 7 bulan yang lalu. Saya tidak menginginkan pernikahan kita kembali. Saya tidak menginginkannya kembali. Saya tidak ingin lebih banyak rasa sakit. Saya menyarankan kami untuk tidak berhubungan untuk sementara waktu untuk mendapatkan jarak dan perspektif. Saya memberitahunya bahwa saya sudah mengajukan gugatan dan bahwa keputusan saya sudah bulat. Kita bisa memulai terapi keluarga untuk mengasuh anak-anak tetapi di luar itu saya bahkan tidak ingin melihatnya. Ini sangat menyakitkan untuk memberitahunya. Dia menangis keras sambil berbisik tidak. Tidak, 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 tolong tidak. Ketika saya bangkit untuk pergi dia mendapat pendarahan hidung yang besar. Hampir meledak, dia mulai meraih saya, tapi dia pingsan. Saya berhasil menangkapnya sebelum dia jatuh ke lantai. Saya membawanya dan saudaranya ke RS dan tinggal sampai saya tahu dia akan baik-baik saja. Tadi malam dan hari ini mantan istri telah memberitahu semua orang tentang apa yang telah dia lakukan. Istri AP memanggil saya pagi ini untuk mendapatkan konfirmasi bahwa apa yang dikatakan istri saya padanya adalah benar. Saya mengirimkan salinan beberapa bukti kepadanya. Saya baru saja mengetahui bahwa dia mengusir suaminya. Dia ingin berjumpa dan melihat lebih banyak bukti. Dia sudah mencurigai lama tapi tidak memiliki bukti yang kuat. Saya menyarankan kami duduk bersama untuk makan malam besok. Dia merasa perlu untuk berbicara dan bertanya apakah kami bisa berbicara melalui telepon. Saya tidak tahu apakah saya bisa menanggungnya sekarang. Saya memberitahunya mungkin nanti. Saya dengan jujur mengakui bahwa saya merasa seperti sampah. Saya belum bisa tidur. Retakan mulai terbentuk dalam tekad saya. Saya tahu saya harus tetap kuat, tapi sangat sulit. Mengapa saya merasa begitu bersalah? Mengapa saya merasa bertanggung jawab untuk mencoba memperbaiki ini? Kita mungkin bisa memperdaya diri sendiri untuk sementara waktu tapi kemungkinan besar tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Beberapa dari teman dan keluarganya telah menelepon saya dan mengutuk saya. Mereka berpikir saya harus memberinya kesempatan kedua. Tapi dalam pikiran saya berpikir, mengapa menarik rasa sakit? Lebih baik selesaikan sekarang sehingga kita bisa mulai menyembuhkan dan membangun kehidupan baru. Jadi begitulah. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada balas dendam, tidak ada penyelesaian, tidak ada damai. Tidak ada akhir bahagia, hanya lebih banyak rasa sakit bagi kita semua. Pikiran saya berada di tempat yang sangat gelap saat ini. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jujur.